Kenapa saya sampai ke Buntong-Buntong meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan mengaku sebagai cucu dari para Rasulullah. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Sementara akhlak mereka jauh panggang daripada hati dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sunan dari Wali Songo menyebarkan agama Islam datang. Mereka melebur bersama pribumi, berasimilasi, mengadakan akulturasi dengan masyarakat setempat, sehingga tidak ada beda antara dia pendatang dari keluarga Wali Songo dengan masyarakat pribumi sendiri. Sehingga Islam menyebar di tanah Indonesia ini sejak tahun 1400 sampai 1800, aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya. Tidak ada orang yang merasa satu ras lebih tinggi daripada ras lainnya. Tapi semenjak kedatangan orang-orang yang selalu mengeksploitasi nasab, yang selalu mengadakan kapitalisasi nasab mereka kepada umat, ini mulai terjadi pengkotak-kotakan di dalam kemanusiaan kita, sehingga ada manusia-manusia mulia yang hanya dengan darahnya, dan ada manusia-manusia yang hina-hina hanya dengan darahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita di Kesultanan Banten, juga di Kesultanan Cirebon, memiliki 3 manuskrip. Antara satu manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lainnya berbeda silsilahnya. Satu manuskrip menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Musa Al-Kadzim. Manuskrip yang kedua, menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Al-Hasani Al-Jailani. Manuskrip yang ketiga, bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah dari jalur Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, sama dengan para habaib di Indonesia ini. Dan untuk jalur yang terakhir ini, setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sezaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Kitab-kitab yang sezaman dengan Ahmad bin Isa menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, dan yang ketiga adalah Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti silsilah yang kita saksikan dari para habaib yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru pada tahun 895, Habib Ali As-Sakran menulis dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqa bahwa leluhur mereka yang bernama Ubaidillah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai tahun 895 Hijriah tidak ada satu manuskrip pun yang menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara ilmiah nasab-nasab mereka ini adalah nasab yang munqati', nasab yang terputus. Bisa dikatakan nasabun mawdu'un, bisa disebut nasabun dha'ifun jiddan, bisa juga disebut nasabun batilun ghairu sahihin. Sangat sulit secara ilmiah untuk dikatakan bahwa mereka adalah merupakan zuriyah dari para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sunan Gunung Jati
Sunan Ampel, Sunan Giri, dan yang lainnya. Satu data ini terbantahkan, masih ada 2 manuskrip tua yang menyatakan bahwa mereka adalah merupakan dzurriyyah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai saya alumni At-Tahiriyah, murid daripada ayahanda Tubagus Ashuri Tahir, yang ayahanda Tubagus Ashuri Tahir sendiri mempunyai sanad silsilah kepada Abdullah, kepada Ubaidillah bin Ahmad. Ini saya menelitinya. Bukankah ini akan berbahaya bagi nasab abah? Tidak, saudara. Karena nasab abah kepada Sunan Gunung Jati adalah sahih, muttafaq alaih, sementara nasab Sunan Gunung Jati kepada Rasulullah adalah mukhtalafun fihi baina salasi riwayatin, yaitu riwayat manuskrip Cirebon yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah merupakan turunan Musa Al-Kadzim. Manuskrip yang kedua yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah merupakan turunan daripada Al-Hasani Al-Jailani. Jadi kalau umpamanya satu silsilah ini telah diteliti bahwa ini gagal secara ilmiah, maka masih ada 30 tambah 30%, 60% lebih bisa dinyatakan bahwa para wali songo ini adalah sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sampai ke puntang-puntang meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan mengaku sebagai cucu daripada Rasulullah. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah, sementara akhlak mereka jauh panggang daripada api dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sunan dari Wali Songo menyebarkan agama Islam datang, mereka melebur bersama pribumi, berasimilasi, mengadakan akulturasi dengan masyarakat setempat, sehingga tidak ada beda antara dia pendatang dari keluarga Wali Songo dengan masyarakat pribumi sendiri, sehingga Islam menyebar di tanah Indonesia ini sejak tahun 1400 sampai 1800, aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya, tidak ada orang yang merasa satu ras lebih tinggi daripada ras lainnya. Tapi semenjak kedatangan orang-orang yang selalu mengeksploitasi nasab, yang selalu mengadakan kapitalisasi nasab mereka kepada umat, ini mulai terjadi pengkotak-kotakan di dalam kemanusiaan kita, sehingga ada manusia-manusia mulia yang hanya dengan darahnya, dan ada manusia-manusia yang hina-hina hanya dengan darahnya. Sementara agama kita, agama Islam, menjadikan kemuliaan itu bukan kepada darah. Kemuliaan itu adalah kemuliaan takwa. Tinggi derajat adalah ilmu. Siapa orang yang mau tinggi pangkatnya, maka dia harus berilmu. Siapa orang yang pengen jadi orang yang lebih mulia dari yang lainnya, maka dia harus bertakwa. Ini adalah ajaran Islam. Innallaha qad adhaba 'ankum ubiyyatal jahiliyah. Al-insanu rajulan, mu'minun taqiyyun wa fajirun shaqiyyun. Allah telah menghilangkan dari kalian, wahai umat Islam, ubayyah al-jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang menyebarkan bahwa ayah yang mulia adalah orang-orang yang harus dimuliakan. Ayah yang hina, keturunannya adalah harus menjadi orang-orang yang hina. Ini adalah ubayyah al-jahiliyah yang tidak boleh diterima oleh para santri dan harus dilawan. Kenapa? Selain bertentangan dengan agama Islam, juga bertentangan dengan sila-sila Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa artinya? Artinya dari Sabang sampai Merauke, semua manusia Indonesia adalah sama. Bagi Indonesia tidak ada bedanya dia orang Banten, dia orang Aceh, dia orang Flores, dia orang Papua, dia orang Minang, dia orang Batak, dia orang Sunda. Semuanya adil,
sebagai manusia yang mempunyai kesempatan yang sama di Indonesia ini. Ia bisa menjadi PJ Gubernur, ia bisa menjadi camat, ia bisa menjadi bupati, ia bisa menjadi polisi, ia bisa menjadi TNI, ia bisa menjadi Kapolri. Inilah namanya